Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Widasari SPD, guru di SDN Talagasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, pada baik semuanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Coba Andri. Sebelum belajar, coba kita berdoa terlebih dahulu. Andri, pimpin doanya Andri. Kita berdoa. Karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka Ibu tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap melaksanakan protokol kesehatannya dengan melaksanakan apa? 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, pada baik semuanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Nah, sebelum kita belajar, supaya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu dulu. Ayo semuanya berdiri dulu ya. Udah pada hafal belum? Lagunya? Udah Pancasila? Udah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Biar makin semangat, kita tetap semangat dulu ya. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Sabuk semangat. Semangat. Harus semangat ya. Jangan loyo. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan belajar tentang apa itu masyarakat. Jadi kalian mempelajari tentang masyarakat dan interaksi sosial. Ya. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Kiran, tolong perhatikan ke depan. Diperhatikan ya, semuanya tolong perhatikan ke depan. Nah, ini di dalam gambar ini, lihat di depan ada berapa orang? 2. Nah, kira-kira bapak-bapak ini, yang 2 orang ini, mereka sedang apa? Berantem. Ya, lihat ya. Masalah. Nah, ada bapak-bapak. Kira-kira sedang apa? Berantem. Kenapa ya bisa seperti itu? Muncul tidak pertanyaan seperti itu di dalam benak kalian? Kenapa sih kok berantem? Apa penyebabnya? Gitu ya. Nah, ini ada berapa orang tadi? 2. orang. Nah, coba kita ini. Apakah kalian setuju dengan gambar tadi? Tidak. Bagaimanakah cara supaya hal dalam gambar yang tadi ya tidak terjadi? Harus bagaimana? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Apa sih bermusyawarah itu? Ada yang tahu? Berbicara baik-baik. Bicara baik. Oke, bisa. Kita lanjutkan. Apakah? Nah, Ibu mau tanya. Di dalam tadi di dalam ini, apakah ada interaksi? Apakah terdapat interaksi? Nah, perhatikan. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Di gambar pertama, ini kira-kira lagi di mana? Pasar. Lu tanya, apakah di pasar itu ada interaksi? Ada. Contohnya, interaksi siapa dengan siapa? Pembeli dengan pembeli. Penjual dengan pembeli. Penjual dengan pembeli. Oke, kemudian lihat ini. Kalau kira-kira ini gambar yang kedua, itu anak-anak sedang apa? Berusaha.
Masalahnya apa? Ya kan? Ini. Apakah ini suatu masalah? Misalkan anak-anak kecil mereka harus memulung, itu suatu masalah apa? Ditanya. Harusnya bagaimana kalau anak kecil? Belajar ya. Nah, karena kenapa mereka kok bisa seperti ini? Gitu kan? Ini adalah salah satu masalah sosial. Kalau ini adalah interaksi sosial, kalau ini adalah masalah sosial, gitu ya. Ini interaksi, kalau ini masalah. Nah, masalah sosial itu harusnya anak-anak seumuran begini tuh bermain, sekolah, tapi mereka bagaimana? Untuk makan gitu ya, mereka harus harus memulung dulu sampah baru bisa menghasilkan uang, baru bisa makan. Nah, kalau ini adalah tadi budanya ini adalah apa? Interaksi sosial. Kalau yang ini adalah sosial. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kalian. Per kelompok ya, jangan lupa diberi nama kelompoknya. Silakan dibaca. Yang nampak di depan ya. Ayo membaca. Ya, Ibu minta Akbar untuk membaca. Untuk membaca. So. Silakan Akbar. Dibaca. Merupakan pengusahaan sedang. Yang keras. Padaman merupakan pengusaha. Nanti. Paragraf kedua. Memang bekerja di pabrik Padaman juga berasal dari warga Dibuka. Sini yang selanjutnya sama ya kayak ini. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan. Jadi interaksi itu ada banyak. Interaksi itu ada manusia dengan lingkungan, ada manusia dengan apa lagi? Ibu dengan putra interaksinya apa? manusia dengan manusia. Nah, yang nomor 1 itu diminta identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi di dalam bacaan yang kalian baca tadi, interaksi antara manusia dengan lingkungan itu siapa dengan apa? Identifikasi itu dicari berdasarkan bacaan yang tadi sudah dibaca. Apa? Interaksi manusia dan lingkungan. Siapa dengan apa? Kemudian nomor 2. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Kamu cari. Yang ketiga, apa manfaat usaha Padaman bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan, harus dijelaskan ya. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Pak Daman untuk mengurangi kerusakan? Jadi nanti udah ada kan tadi ada melakukan apa gitu kan. Terus yang nomor 5-nya, apakah terdapat hubungan ketergantungan? Hubungan ketergantungan itu apa sih antara misalkan Pak Daman dengan lingkungan atau Pak Daman dengan siapa? Silakan, sok dikerjakan sekarang. 5 menit ya, cukup ya, 10 menit. Bah. Berkelompok berdiskusi. Kamu kenapa sakit? Enggak, sok diskusi. Pakai ya, sekarang diskusi kelompok. Isi ya. Bisa. Nanti setiap kelompok Ibu akan turun ke depan untuk membacakan hasil kerja LKPD-nya. Tapi nanti ya, soal LKPD kedua.
Silakan kelompok yang sudah untuk membuka halaman selanjutnya. Di situ. Coba Ibu minta Tiara untuk membacakannya. Yang keras. Tempat lain tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW sebelum acara dimulai. Dayu membantu mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi atas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan lainnya dapat di lingkungan lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkungan akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan dan dapat berubah dan tabel seperti berikut. Nah, sekarang sudah semuanya belum? Masih? Masih mengerjakan yang tadi atau sudah selesai semua? Sudah. Sudah? Berarti sudah bisa lanjut ke aktivitas yang kedua ya, yang ini. Coba semuanya bersama-sama membaca ini. Sore kedua hari juga akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, membantu mempersiapkan pemilihan. Dayu membantu memberi alat siap untuk Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Selanjutnya dapat diperlihatkan lagi apa yang akan kamu lakukan jika di lingkungan akan mengadakan pemilihan RW. Tuliskan pendapatmu pada tabel seperti berikut. Itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Apa ketua RW? Apa RW? Singkatan apa RW? Masa nggak tahu? Rukun warga. RW itu singkatan atau RT? Rukun tetangga. Ada RT dan RW ya. Ada Pak RT, ada Pak RW. Ada tidak? Ada lagi Pak Kadus. Apa Kadus? Coba. Kepala dusun. Kadus itu ya. Nah, di sini di cerita ini sore itu di dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alat di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apakah yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Nah, jika kamu di lingkungan kamu nih, ya di lingkungan kamu tempat tinggal kamu ada pemilihan ketua RW, kamu yang akan kamu lakukan apa untuk membantu proses pemilihan RW tersebut? Yang bisa kamu lakukan, contohnya ibu tanya apa? Salah satunya Membantu menyapu lantai. boleh. Selain itu apa lagi? Silakan dikerjakan di LKPD kalian masing-masing ya. Kerjakan berkelompok, berdiskusi. Nah, apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membantu proses pemilihan ketua RW? Bisa boleh sama seperti yang Dayu lakukan, bisa juga berbeda. Itu si Dayu sudah memberi contoh. Kalian apalagi gitu kan? Apa mau sama seperti tadi Dayu? Boleh. Mau berbeda boleh. Intinya hal yang bisa kamu lakukan untuk proses pemilihan ketua RW.
Berdiskusi, oh diskusi. Sudah? Sudah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa interaksi sosial ini? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, bertanya tadi apa? Interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ini tadi seperti di tayangan awal kan ada orang yang berdua orang itu kan. Nah, itu interaksi bukan bertanya. Interaksi. Karena interaksi itu adanya hubungan timbal balik. Misalkan begini, ibu berbicara kepada Anissa berbicara lagi kepada ibu. Nah, di tayangan tadi yang pertama itu kan ada dua orang yang sedang berbicara, ya, nampak seperti orang yang berdebat, ya kan, dalam satu perdebatan. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi. Jadi interaksi itu adalah apa tadi? Hubungan timbal balik. Ya. Interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Nah, ini lagi. Interaksi antar individu adalah interaksi antara individu dengan individu lainnya atau Ada tadi interaksi ada berapa tadi? 3. Yang pertama interaksi individu dengan individu. Yang kedua interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di sini ada interaksi antar individu, yaitu interaksi antara dua orang. Misalkan ibu dengan Anissa dengan Emma, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari interaksi antar individu. Tadi di pasar. Nah, di pasar ada interaksi? Ada. Kalau di pasar itu kira-kira interaksinya interaksi kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, atau individu dengan kelompok? Kalau di pasar ada ketiga-tiganya, ya kan? Ada kelompok pembeli, misalkan pembeli datang 2-3 orang bersama-sama, bisa itu kan kelompok pembeli dengan kelompok penjual. Ada lagi interaksi satu orang individu dengan kelompok penjual, bisa. Jadi di pasar itu terdapat tiga-tiganya, interaksi individu dengan individu ada, interaksi individu dengan kelompok ada, kelompok dengan kelompok juga ada. Kita lanjutkan lagi. interaksi antara dua orang. Contohnya, saling berbincang dengan teman, menyapa tetangga, dan seorang dokter yang mengobati seorang pasien. Jenis interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar di depan kelompok siswa. Ini ibu sekarang sedang mengajar kalian. Itu adalah contoh dari apa? Interaksi individu dengan kelompok. Individu itu satu orang ya, namanya individu itu satu orang. Dengan kelompok. Kelompok di sini bukan kelompok satu enggak. Bukan seperti itu, tapi kelompok itu lebih dari satu atau lebih dari satu orang itu sudah menjadi kelompok, ya, minimal 3 orang lah itu sudah menjadi kelompok. Nah, kalian ini, jadi contohnya seorang guru sedang mengajar di depan kelas. Kemudian yang kedua ini apa? Seorang dosen atau misalkan seorang pembicara gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Lalu, seorang narasumber yang berbicara saat pembinaan.
Gambar A merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, sedangkan gambar B merupakan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial pada gambar A merupakan interaksi positif yang memberikan manfaat, sedangkan interaksi sosial pada gambar B merupakan interaksi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Nah, adik-adik, interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Terdengar suaranya? Yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun politik diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, ini ya, dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya maupun politik diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, di gambar tadi kalian lihat ada anak yang sedang apa? Memungut sampah. Nah, seperti itu seharusnya tidak bisa terjadi kalau ada interaksi yang baik. Misalkan begini interaksi yang baik, contoh yang dimana ibu maksud dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, seperti ekonomi, sosial. Nah, yang tadi yang anak-anak yang minum itu merupakan apa tadi kata ibu? Masalah sosial kan? Tapi kalau ada interaksi sosial yang baik yang mengarah kepada persatuan tadi, apakah kita harus membiarkan jika ada anak yang seperti itu? Nah, dengan adanya interaksi yang baik antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, seharusnya masalah yang tadi itu tidak terjadi. Seharusnya lebih peduli, ya kan? Karena ada anak yang terlantar, apakah harus dibiarkan? Tidak ya. Jadi harus punya interaksi yang baik, ya kan? Melihat orang kesusahan, orang itu dibiarkan, tidak seperti itu. Tapi kita harus punya rasa kasihan, rasa iba, rasa ingin membantu, rasa ingin menolong. Jadi kita harus berinteraksi dengan baik yang mengarah kepada persatuan. Jangan seperti tadi tayangan yang tadi, ada anak yang sedang apa tadi? Ribut, gitu ya, berantem. Itu mengarah kepada perpecahan. Interaksi yang seperti itu harus dihindari. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh interaksi untuk menjaga persatuan, Nanti. belajar kelompok dan bergotong royong. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tentram, dan terjalin persatuan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Nah, ini termasuk di dalam contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang apa? Bersih, aman, tentram, serta terjalin persatuan. Contohnya ada musyawarah, ya kan? Nah, sekarang ibu, nah tadi kan ada yang musyawarah dibahas tadi. Dayu sedang mempersiapkan musyawarah apa tadi? Ketua RW. Nah, sekarang kita di kelas akan melakukan musyawarah untuk membuat apa? Ada yang tahu? Ayah, kira-kira. Oke, kita akan bermusyawarah membuat aturan supaya apa kan? Kita akan mengikuti contoh yang ini. Kita akan lakukan contoh yang ini, interaksi sosial. Dan yang ini musyawarah interaksi sosial itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tentram, dan tetap menjalin persatuan. Nah, kalau di kelas bagaimana, gitu kan? Nah, kita akan membuat bersama-sama aturan di kelas.
belajar. Kontrak belajar ini akan berlaku selama kalian menjadi siswa ibu di kelas ini. Setuju? Jadi di dalam musyawarah itu tidak ada kata paksaan. Maka kata ibu ini tidak. Tapi kita akan bermusyawarah. Yang namanya bermusyawarah itu setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, tetapi pendapat yang baik, ya, dan disampaikannya bagaimana dengan sopan. Oke, ada yang bisa membantu ibu ke depan kalau kontrak belajar ini untuk apa? Supaya lingkungan kelas kita ini terasa bersih, aman, tentram, serta terjalin persatuannya. Coba kira-kira aturan yang pertama apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ini ya. Oke, yang kedua. Bersama. Tidak bersama. Sebenarnya yang duduk ke depan. Tiket bersama. Jadi kalau misalkan bagian tiket, contoh ada 4 orang, misalkan Mega, Tesha, sama Anissa, sama Revin. Jadi semuanya harus bekerja, jangan yang udah Revin aja yang nyambung tidak ya. Jadi harus melakukan tiket secara bersama-sama. Ini secara bermusyawarah ya, ibu tidak memaksa kalian. Jadi ini kontrak ini sudah disepakati dan ini dari kalian bukan dari ibu ya. Nah, apalagi aturan yang ketiga supaya kelas kita bersih, aman, tentram, serta terjalin persatuannya. Apalagi? Yo, apalagi? Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, piket bersama-sama. Ketiga, yo, dari ibu boleh ya, dari ibu. Datang ke kelas tepat waktu. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tidak berisik saat belajar. Nah, tidak berisik. Apa lagi? Tidak mengganggu kalian saat belajar. Oke, mau tulis? Tulis ke depan. Stop. Ayo tulis. Stop. Tidak makan saat jam pelajaran berlangsung ya. Tidak makan saat jam pelajaran berlangsung. Saat jam pelajaran berlangsung. Jam pelajaran. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Tidak, boleh dari ibu lagi ya? Tidak mengganggu teman yang lain ketika sedang belajar. Mau ditambah lagi atau sudah cukup? Sudah. Bulannya tujui. Oke, para tanggal 6 Desember 2021. Ibu minta semuanya tanda tangan satu-satu. Sok, Anita, depan, tanda tangan. Semuanya ya, nantinya. Sok, siapa lagi? Yuk.
lagi. Setelah ini selesai, kita lanjut ke presentasi. Jadi setiap kelompok yang tadi dibacakan perwakilannya satu orang ke depan, ya. Atau mau kelompoknya semua maju silakan. Saya masuk. Yuk, siapa lagi? Udah? Siapa lagi yang mana? Ya, Tom. Silakan. Sudah semuanya? Sudah. Coba Ibu minta kelompok satu untuk ke depan membacakan hasil dari SKPD-nya. Mau kelompok satu enggak? Mau semuanya silakan pergi. Katakan, teman yang lain mendengarkan. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Padangan dengan lingkungan. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan dan tidak mundur. Apa manfaat usaha padangan bagi masyarakat? Jelaskan. Melancarkan peredaran darah. Apa yang dilakukan padangan untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Menjual sendal apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Menjaga lingkungan. Peran sertaku dalam pemilihan RW lingkungan. Membantu menyapu di lantai ruangan. Menyiapkan makanan dan minuman. Menyiapkan kursi untuk warga. Membantu memberi alas di setiap meja. Mempersiapkan tempat pemilihan. Kelompok 2 silakan. Mau semuanya silakan ke depan. Mau berdua silakan. Kelompok yang lain sebelah sini. Kelompok lain silakan ya. Jangan lupa diberi nama. Diberi nama.
berarti kita berdoa dulu. Andri, silakan dipimpin doanya. Sikap berdoa.